malam semuanya. Selamat malam. Gimana? Selamat malam semuanya. Saya absen satu-satu. Malam, Pak. Yang mana yang Imanesi bisa Hadir, dinyatakan? Pak. Hadir. Terus Feli Violina. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke, terus Kalara Nanik. Mail. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Oke. Mail hadir. Hadir ya, Pak. Imanesi ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, kita waktunya nggak banyak ya. Saya kebetulan saat ini masih bekerja, jadi mungkin agak terputus ya kalau misalnya nanti ada hal-hal yang kira-kira ini nanti kalau misalnya nanti sempat terputus video kuliah kita, nanti kalian cukup connect lagi ya. Mohon maaf sebelumnya. Iya, Pak. Ya. Untuk kuliah pertama ini mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nah, oke, ini yang hadir sekarang ini kira-kira baru ada 7 orang. Waduh, berarti masih banyak ya. Mengenai absen tadi gimana? Ada yang sudah coba? Udah, Pak, tadi udah dicetak, Pak, lewat PDF. Berhasil nggak? Belum bisa, Tadi Pak. udah dicetak, Pak, Pas di grup lewat PDF. Belum bisa ya? Malah hadir terus nggak ada choice-nya gitu loh, nggak ada kayak pilihan hadir atau nggak hadirnya. Di situnya nggak hadir. Apa ya? Ini baru pertama soalnya. Waktu di kelas tadi ada kelas nggak sebelumnya? Tadi sebelum kuliah ini ada kelas nggak jam sebelumnya? Belum ada ya? Baru ini ya? Ini Baru ini, Pak. Baru pertama ya? Baru kelas pertama ya? Oke deh. Baik. Ya, kita mulai saja ya. Saya memperkenalkan diri, saya namanya Pak Helmi, ya, nama lengkap saya Helmi Pantaruna, ya. Untuk semester ini saya akan mengajar mata kuliah manajemen bisnis dan operasional, dan sesuai dengan anjuran dari BSI, ya, kuliah pertama akan dilakukan menggunakan Zoom, dan untuk selanjutnya nanti saya akan memberikan video, ya. Jadi kita dalam semester ini untuk Zoom 4 kali aja, ya. Jadi kita tidak selalu setiap saat melakukan Zoom ya, karena kita menyadari kuota internet dari mahasiswa kan tidak mungkin harus mengikuti sampai berjam-jam ya, karena kita tahu kemampuannya kalian seperti apa gitu ya. Mungkin ada yang susah untuk mendapatkan sinyal kalau di daerah, ataupun ada yang sulit untuk mendapatkan yang besar seperti itu ya. Ya nggak apa-apa. Mohon di mute dulu ya, yang siapa yang hadir di sini ya. Sorry. Tolong peserta yang hadir sekarang di mute. Sebentar, ini kelihatannya. Oke, baik, saya share dulu screen sebentar. Oke, internetnya stabil. Oke, sudah kelihatan gambarnya? Gimana? Screen saya sudah kelihatan? Oh, sorry, ini kayaknya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini kelas saya ya, ini nama saya ya. Nah, kemudian ini adalah CV saya, biodata saya. Ya, mungkin kalian bisa baca dulu ya. Sebentar ya, saya
tinggal sebentar ya, ada yang ingin bertemu. Soalnya di kantor sebentar. Dua aja ya. Apa? Ini juga Fatimah. Ya, sorry saya lanjutkan ya. Jadi saya dari S2 IPMI, Institute International Business School, ya MBA. Kemudian 89 sampai 95 saya lulusan dari UI, dari accounting, dan ini sertifikasi saya ya, charter accountant. Ya, jadi saya udah bisa buka kantor akuntan, ya akuntan berpraktek namanya. Ini udah dapat izin dari Kementerian Keuangan. Saat ini saya memiliki kantor jasa akuntan, namanya ini Yusuf Helbina Terkan. Dan ini pengalaman kerja saya ya. Saat ini saya masih bekerja di PT Indoportland Calderis Indonesia, ini sebagai Country Finance Manager. Kemudian ini di bawah sebelum-sebelumnya ada sebagai di Nippon Paint, ya di Radianesis, di Supply dan sebagainya ya Pak. Lumayan ya, saya udah banyak berkecimpung di dunia internasional di perusahaan-perusahaan asing ya. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing ilmunya. Dan ini nanti kontaknya kalau kalian ada ini tugas nanti tolong dikirim ke email ini ya, dan ini nomor WA saya. Mungkin sudah pada ini semua ya. Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke materi aja. Ya, ini sekarang yang hadir sudah 25 orang ya, lumayan banyak. Ya, jadi sebelum saya masuk ke materi, saya ingin memberikan penjelasan dulu ya. Jadi karena perkuliahan kita dibatasi hanya 4 kali Zoom dalam semester ini, jadi ini kuliah pertama dan saya harap kita saling bisa bertatap muka. Paling tidak saya bisa tahu siapa-siapa yang hadir di sini ya. Kalau yang bisa nyalakan videonya silakan ya. Jadi kita bisa saling paling tidak mengenal lah siapa-siapa di antara kita di sini yang berkuliah. Ya. Tolong di mute dulu ya yang baru hadir, sorry. Biar suaranya nggak ganggu yang lain-lain ya. Jadi saat ini kita sudah 27 ya. Total yang ada di kelas ini ada 40, berarti masih ada yang lain yang belum bisa ikut di sini. Oke, nggak apa-apa. Paling tidak nanti saya akan berikan videonya kalau memang nanti belum bisa sempat hadir untuk di acara ini ya. Jadi nanti ada video yang akan saya sharing dari hasil kita membahas mengenai mata kuliah ini. Ya. Sebelumnya saya akan memberikan metode pengajaran ya. Jadi tetap pengajarannya nanti menggunakan video, paling banyak nanti menggunakan video. Jadi setiap materi saya akan kirim video di MyUpsi ya. Di situ kalian bisa langsung belajar dari video yang saya berikan ya. Kemudian nanti setiap sesi ada latihan ya, latihan soal ya. Nah, latihan soal itu nanti akan kalian upload di MyUpsi ya. Nanti untuk latihan soal pertama ini nanti akan saya kirimkan, tapi saat ini belum ya. Nanti paling tidak saya coba besok ya. Dan itu waktunya adalah seminggu berikutnya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang ikut kuliah ya, terus mengumpulkannya kembali di MyUpsi itu nanti di hari paling telat itu hari Minggu ya, hari Minggu dari sebelum kalian kuliah ya. Dan itu nanti akan mempengaruhi nilai dari tugas ya. Jadi kalau misalnya kita ada 16 kali pertemuan, berarti nanti paling tidak ada 16 kali tugas ya. Dan usahakan jangan sampai ada yang miss dari tugas-tugas itu, karena nanti akan mempengaruhi daripada nilai kalian selain daripada absen. Oke. Saya akan share lagi mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke. Nah, ini mengenai manajemen operasional ya, atau kita sebut juga dengan kalau dulu itu mereka menyebutnya manajemen produksi ya, dan kalau sekarang itu bisa disebut manajemen operasional ya. Nah, manajemen produksi atau operasional ini sebenarnya apa bedanya ya. Jadi kalau misalnya saat ini saya bisa jelaskan, saya bekerja di perusahaan manufacture pabrik ya. Kebetulan perusahaan saya sekarang ini adalah perusahaan yang memproduksi seperti sejenis semen ya. Itu namanya PT Indoportland dan produk kita namanya Indoportland. Kebetulan barang-barang yang diproduksi seperti semen ini adalah bahan bakunya itu dari bermacam-macam bahan mineral ya. Dan kebetulan kita memproduksi namanya bahan mineralnya namanya monolit. Nah, jadi kalau di dalam perusahaan produksi seperti ini, itu kalian nanti akan melihat
apa namanya, seperti kalau misalnya kalian melihat pabrik ya, di situ kalau yang namanya pabrik itu dia mengolah bahan baku ya, tadinya dia bahan baku kemudian menjadi barang-barang jadi. Nah, disitulah nanti akan kalian lihat bahwa di sini produksi manufacture itu memang akan terlihat sekali bahwa kalau kita melakukan suatu produksi itu nanti akan ketahuan apakah produksi itu menciptakan barang ataukah dia juga akan menciptakan hal-hal lain selain barang ya, atau juga dikenal dengan jasa ya. Nah, cuman di dalam produksi ini kita harusnya tidak melihat itu saja karena ada hal-hal lain yang di luar itu ya, seperti perbankan, jasa ya, itu dia sebenarnya kategorinya adalah produksi, tetapi kita tidak menyebutnya produksi karena dia di situ tidak ada namanya pabrik ya. Nah, di situ adanya namanya operasi. Nah, itulah makanya disebut manajemen operasi ya. Jadi semuanya sama-sama menghasilkan value added atau nilai tambah. Ya, jadi itu yang disebut dengan produksi dan operasi. Nah, kalau kita kenal di dalam pabrik itu ada namanya barang, ya, karena dia diproduksi. Ya, tapi kalau di dalam perusahaan yang bukan sifatnya memproduksi atau manufacture, nah itu dia dikenal namanya jasa. Nah, di sini kalian pasti akan sangat mengenal ya apa itu yang membedakan antara barang dan apa itu yang namanya jasa. Ya. Nah, kalau dia barang itu pasti dihasilkan dari suatu produksi, ya. Nah, yang itu makanya disebut juga dengan produce atau disebut juga dengan produsen. Ya. Nah, kalau dia jasa itu hasil dari suatu kegiatan operasi. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi kalau barang dan jasa bisa kalian lihat di sini. Kalau barang pasti dia berwujud, ada barangnya. Ya. Tapi kalau jasa dia tidak berwujud karena dia sifatnya adalah memberi sesuatu gitu ya. Kalau misalnya kalian pernah gunting rambut, nah itu adalah jasa ya. Terus ada juga yang pengacara, nah kalian minta advice dari pengacara atau lawyers itu adalah jasa. Sifatnya tidak berwujud ya, tetapi itu dia semuanya memiliki perbedaan-perbedaan lain ya. Bisa kalau misalnya barang bisa disimpan, tapi kalau jasa tidak bisa disimpan. Nah, ini bisa kalian lihat di situ ya. Sekarang kita masuk ke operasi ya. Sebenarnya itu operasi itu apa sebenarnya ya. Nah, jadi kalau di dalam pabrik ya kita di situ mengolah barang bahan baku menjadi barang jadi. Nah, di sini. Nah, kalau yang namanya operasi dia sebenarnya yang diolah itu bukan bahan baku tapi faktor-faktor produksi ya. Maksudnya itu apa? Ya di sini ya kalau misalnya barang faktor produksi itu adalah bahan baku dan biaya dan buruh dan semuanya gitu ya. Nah, tapi kalau jasa dia tidak dalam bentuk barang, tapi dia sebenarnya adalah sesuatu yang dilakukan yang sifatnya nanti bernilai tambah atau value added. Nah, ini yang disebut dengan transformasi penciptaan dari barang menjadi jasa seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di faktor produksi itu ada sumber daya alam, tambang, pertanian, hutan ya. Nah, kalau dia di manusia itu adalah keahlian atau expert ya di situ. Nah, di sini ada yang namanya kita kenal namanya pengusaha atau entrepreneur ya. Nah, disinilah manusia itu yang memiliki keahlian ya, itu nanti dia akan memiliki nilai dari keahlian dia itu. Itulah yang disebut dengan jasa. Oke. Nah, kemudian sumber daya modal. Nah, ini yang kalau kita memang sering mendengar ya, kalau yang namanya perusahaan itu pasti dia membutuhkan yang namanya uang atau capital money ya. Dan kalau biasanya pabrik itu membutuhkan yang namanya peralatan atau equipment atau disebut dengan capital goods. Ya, nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, jadi kalau kalian melihat di sini sistem operasi ya, jadi di sini di tengah-tengahnya itu ada yang namanya proses konversi ya. Jadi di situ semacam kayak mesin atau pabrik ya. Jadi kalau ada di kiri ada input, maka di kanannya ada output hasil. Ya. Jadi kalau di kiri ini nanti ada bahan baku, kalau misalnya di pabrik, maka dihasilkanlah di sini adalah hasilnya. Ya. Jadi seperti perusahaan saya, inputnya itu adalah bahan baku seperti bahan-bahan kimia, ya. Kemudian diproses, akhirnya menjadi bahan seperti yang namanya semen tadi, ya. Atau kita sebut dengan monolit kalau di tempat saya sekarang ini. Ya. Nah, itu yang disebut dengan sistem operasi. Nah, kalau di dalam manajemen operasi atau manajemen produksi tadi, ya, itu kalau misalnya kita akan melihat dari bentuk barang dan jasa dari input menjadi output, itu ada hal-hal yang dibutuhkan di sini, ya. Ada namanya faktor produksi, ada manajemen dan ada output, ya. Nah, kalau faktor produksi itu pasti ada bahan baku, mesin, tenaga kerja dan sebagainya, ya. Nah, manajemennya di sini
Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan mata kuliah pengantar manajemen sebelumnya. Di situ ada namanya organizing, ada planning, ya, ada menetapkan orang-orang, ya, ada mengarahkan, mendireksi orang, ada membuat laporan, reporting, melakukan penilaian, dan sebagainya. Itu fungsi-fungsi manajemen. Nah, kalau outputnya sendiri, udah pasti kalau nggak barang, jasa, informasi, dan waktu. Oh ya, mungkin saya kalau misalnya terlalu cepat, kalian nanti bisa WA ke saya pertanyaan ya. Oh, bukan di WA, jadi di dalam MyUpsi itu ada kolom diskusi ya. Silakan kalian tanya di situ ya. Kalian tanya di situ nanti akan saya jawab. Tapi harus di jam yang sekarang ini ya, sampai jam 7:30 ya. Jadi kalau ada pertanyaan kurang jelas di situ. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan perusahaan. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan kalau orang-orang ingin membuat perusahaan? Ya, itu pasti sebenarnya ada target-targetnya, ya, terutama pemegang saham. Pemegang saham itu sebenarnya memiliki keinginan bagaimana dia bisa memaksimalkan nilai daripada saham perusahaannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu PT atau CV, ya, pasti pemiliknya ingin agar perusahaannya itu memiliki semacam nilai tambah. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan value dari sisi perusahaan. Dan itulah pemegang saham itu ingin bagaimana memaksimalkan dari kepuasan dia memiliki sahamnya di sini. Ya. Nah, jadi tujuan itu adalah motivasi, ya. Jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Ya. Nah, kemudian ada 3 sasaran kalau misalnya orang ingin membuat suatu perusahaan dengan memiliki tujuan. Ya, ada yang namanya target, itu adalah sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Ya, jadi misalnya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Nah, misalnya kita membuat perusahaan, taruhlah misalnya kita ingin membuat usaha kuliner. Ya, target jangka pendeknya apa? Pasti ingin mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian bagaimana target objektifnya? Ya, ini biasanya 2 tahun, paling tidak kurang dari 2 tahun. Objektifnya adalah supaya bagaimana perusahaan itu dikenal oleh orang yang banyak. Ya. Nah, terus ada lagi target yang lebih dari 2 tahun, itu yang disebut dengan tujuan atau goal. Tujuannya lah yang lebih besar lagi apa? Ingin membuat misalnya outlet yang lebih banyak lagi dari yang sekarang dia punya. Misalnya dia sekarang usaha bisnis kopi ya atau bisnis kuliner ayam geprek misalnya. Nah, tujuannya adalah 2 tahun ke depan seperti itu. Ada yang tujuannya jauh sekali, itu yang disebut dengan cita-cita atau aim ya kalau kita bahasa Inggrisnya. Nah, tujuannya pasti ya ke depannya dia ingin memiliki paling tidak franchise perusahaan kayak seperti KFC seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan tujuan perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat secara ininya ya, kalau dia tujuan jangka pendek atau target tadi, ya itu pasti tinggi kepastiannya, ya karena dia jangkanya pendek 1 atau 2 bulan pasti ketahuan. Tapi kalau dia makin jauh, makin ke atas, makin lama, itu biasanya ketidakpastiannya tinggi. Ya artinya kita nggak yakin perusahaan kita ini sebenarnya nanti 10 tahun lagi apakah akan tetap survive ataukah akan bangkrut. Itu nanti yang akan sulit nanti dilihat kalau kita terlalu lama ya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi kenapa seseorang membuat perusahaan? Ya, pertama dia ingin survive. Jadi jangan sampai perusahaan itu dibikin hanya untuk bangkrut atau tidak hidup dalam 1-2 tahun. Nah, jadi dicobalah bikin perusahaan itu untuk masa yang panjang, bisa 10-20 tahun ya. Mungkin kalian bisa bandingkan ya perusahaan-perusahaan seperti setelah SpaceX. Itu awalnya adalah perusahaan kecil, kemudian besar sampai sekarang ya perusahaan Bank BCA. Kemudian yang udah pasti perusahaan itu tujuannya adalah profit, untung. Nggak ada perusahaan yang didirikan tapi dia rugi. Nah itu makanya di sini perlunya namanya keuntungan tadi, ya profit. Ya. Dan yang paling penting adalah growth, pertumbuhan. Ya. Jadi misalnya kalau perusahaan saat ini tahun ini dia mendapatkan growth pertumbuhannya hanya 2%, berarti penjualan dia dalam 2% dalam setahun itu meningkat menjadi 2% per tahun. Nah growth itu untuk melihat sebenarnya kita tumbuh atau tidak, apakah stuck atau tidak perusahaan itu. Nah, itulah yang disebut dengan growth tadi. Ya. Nah, tadi itu kita sebut dengan tujuan. Ya, kalau tujuan tadi kan ada jangka pendek, jangka panjang. Ya. Nah, sekarang ada lagi yang namanya strategi. Nah, itu apa strategi? Nah, strategi itu adalah kalau sudah ditetapkan tujuan, maka ada rencana-rencananya. Gimana nih cara menetapkan tujuan itu? Ya. Apa yang harus dilakukan?
apa yang harus kita bikin supaya rencana dan tujuan kami dapat tercapai. Nah, jadi strategi ini sebenarnya sesuatu kalau misalnya di dalam militer itu kalau misalnya kayak kita perang itu gimana nih caranya kita bisa menembak musuh atau bisa supaya musuhnya mati secepatnya. Nah, itu mereka mau melakukan yang namanya strategi. Sama juga dengan bisnis, itu juga ada strateginya. Ya. Kemudian sebenarnya di dalam manajemen operasional itu ada hal-hal yang terjadi yang sifatnya agak sulit kita pahami. Ya. Nah, jadi kita kalau untuk memahami manajemen operasional tadi, itu kita harus intinya itu harus melihat dari produknya dulu, ya, outputnya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian meneliti suatu perusahaan, kalian lihat ini perusahaan ini menghasilkan barang apa jasa, itu dulu yang pertama. Nah, kemudian kira-kira ada nggak konsumen nih yang akan membeli barang ini gitu. Kalau misalnya ada, berapa nih yang akan dibeli? Ya. Nah, kemudian kita harus melihat pasarnya juga. Itu makanya konsep supply and demand. Ya, artinya ada penawaran, ada permintaan. Ya, ini biasanya dalam ekonomi makro. Ya. Jadi kalau penawarannya tinggi, berarti nanti permintaannya tinggi. Ya. Nah, desain produknya. Ya. Jadi kalau misalnya ada suatu perusahaan memproduksi, ya dia harus lihat desainnya, kira-kira desainnya bagus atau tidak. Ya, kalau misalnya bagus dan menarik, tentu nanti orang-orang akan tertarik untuk membelinya. Tapi kalau produknya desainnya jelek, ya sorry to say, mungkin ya orang nggak akan melirik dan akhirnya dia tidak ada yang membeli. Ya. Termasuk kualitas, quality. Ya. Makin tinggi kualitas suatu barang, tentu orang akan tertarik untuk memakainya. Ya. Makanya ada yang namanya perusahaan yang menjual, misalnya dia tadinya menjual suatu produk, ya kita ambil contoh lah yang sekarang banyak di pasaran ya, ada orang yang menjual ayam, kita ambil contoh ayam geprek ya, nah itu ada macam-macam kan, ada yang geprek juara, ada ayam geprek yang lain-lain B lah, ayam geprek C, nah macam-macam, tapi bagaimana kualitas dari masing-masing ayam itu, ada yang enak, ada yang nggak enak, ada yang sedang, ada yang macam-macam ya. Nah, kalau dia makin bagus kualitasnya, artinya konsumen merasa puas dengan makanan itu, pasti dia akan banyak orang yang datang lagi dan datang lagi untuk ya. Termasuk berapa lama produk itu bisa bertahan. Ya, jadi misalnya dia memproduksi makanan, ya itu kira-kira orang akan tertarik makan itu sampai berapa lama? Apakah setelah 1 bulan bosen? Ya, ya mungkin bisa kalian bandingkan lah dengan beberapa produk ya. Kenapa KFC perusahaan ayam dari Amerika itu bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun? Ya. Itu tadi mungkin kita harus melihat bagaimana manajemennya, bagaimana produk makanannya, ya, bagaimana cara mereka melayani. Itu semua yang ada di dalam manajemen operasi ini. Ya. Nah, kalau untuk tadi itu terkait input ya dan juga proses dan outputnya, nah itu pasti hubungannya dengan bahan bakunya ya. Jadi kalau misalnya bahannya jelek, pasti hasilnya jelek ya. Ya kita ambil contoh misalnya kita memproduksi apa yang kira-kira menurut kalian mudah ya. Nah, kita ambil contoh misalnya kayak memproduksi yang sekarang saya lakukan di perusahaan saya semen ya. Nah itu bahan-bahannya kalau misalnya jelek belinya bahan baku itu, kemudian diproduksi di hasilnya nanti bagaimana? Ya pasti akan jelek dan di sini nanti konsumen pasti akan komplain. Ya. Termasuk penggudangannya juga, bagaimana dia ditaruh di gudang barang itu. Kira-kira nanti ada yang kena banjir nggak atau ada yang hilang nggak? Nah itu semua harus dilakukan semuanya itu ya. Nah disinilah yang pentingnya namanya nanti orang-orang bagian produksi yang akan mengurus ini ya. Jadi kalau saya jelaskan di perusahaan sekarang saya ini bekerja itu ada namanya production manager, dia nanti yang akan membuat planning ya, bagaimana bahan-bahan itu harus diolah, berapa jumlah yang harus diolah, kemudian nanti kalau dia udah setengah jadi barangnya itu nanti seperti apa ya, kualitasnya bagaimana. Kemudian schedule produksinya itu yang penting ya. Jadi nanti orang-orang yang akan mengawal produksinya itu bagaimana semuanya ya. Nah, itu beberapa hal-hal yang terjadi ya. Nah, kemudian kalau nanti dengan proses itu pasti nanti hubungannya dengan teknologinya nanti apa yang akan digunakan ya. Jadi nanti hubungannya dengan mesin-mesin. Apakah mesinnya sudah tua, rusak atau aus? Ya itu nanti harus diperhatikan karena kalau mesinnya jelek ya tentu nanti hasilnya juga nggak akan bagus ya. Nah makanya sekarang ini banyak peremajaan di bidang teknologi ya.
Jadi banyak mesin-mesin canggih yang digunakan untuk memproduksi, ya. Supaya apa? Supaya nanti menghasilkan barang-barang yang akan lebih baik dan makin baik dan akhirnya konsumen akan terpuaskan, ya. Makanya di sini pentingnya orang produksi itu selalu memantau, terutama nanti bagian maintenance namanya, ya. Jadi ada barang-barang yang kira-kira nanti bakalan rusak, buru-buru diperbaiki, ya. Kalaupun nanti memang dia sudah harus diganti spare part-nya, nah itu juga harus dilihat oleh orang-orang maintenance di dalam pabrik itu, ya. Makanya di sini penting bagaimana peralatan itu dirawat, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan manusianya yang bekerja? Ya kalau misalnya, ya saya ambil contoh di tempat saya lagi sekarang ini, itu pabrik yang bekerja orang-orang yang bekerja di sini itu jumlahnya sekarang ini sudah hampir 200 orang, ya. Nah, itu pasti orangnya berbeda-beda, ya. Orang produksi beda, terus orang quality control beda, ya. Terus orang safety untuk keamanan itu juga harus orang-orang yang memiliki skill juga, ya. Termasuk yang di bagian saya ini adalah bagian finance and accounting department, ya, bagian keuangannya. Nah, itu juga memiliki tenaga-tenaga skill yang ada di situ, ya. Nah, inilah orang-orang ini yang adalah menjadi aset dari suatu perusahaan, ya. Mereka inilah yang sebenarnya bekerja, yang bagaimana dia bisa menghidupi perusahaan itu. Nah, bagaimana caranya, bagaimana pembagian tugasnya, ya itu semua harus diatur, termasuk peraturan kerjanya. Di sini ada namanya serikat pekerja. Nah, mereka yang mengatur hubungan antara manajemen dengan pegawai-pegawai yang ada di sini, sehingga tidak terjadi bentrok, ya, antara tenaga karyawan bekerja dan orang-orang yang ada di dalam sini. Termasuk insentif ini bonus, ya. Jadi kalau kita di sini setiap tahun ada bonus kalau misalnya perusahaannya menguntungkan, ya, dan juga penjualannya bagus. Nah, ini terkait dengan manusianya. Oke, untuk introduction malam ini saya pikir itu saja. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan. Nanti ada soal latihan, ya, tapi nanti bisa kalian lihat nanti setelah besok lah mungkin saya akan masukkan. Ya. Baik, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan forum tanya jawab saya buka walaupun waktunya cuma singkat. Silakan, ini yang hadir sudah 35 orang, ya, berarti masih belum hadir. Ada berapa ini? Masih banyak, ya, 40. Selamat malam, Pak. Silakan, siapa namanya sebutkan. Iya, selamat malam. Saya dari Muhammad Fahri, Pak. Oke, iya. Gimana, Fahri? Malam. Pak, ini untuk absen kita, Bapak yang absen apa manual ya, Pak? Nah, ini makanya saya tadi, karena kalian tadi coba lewat opsi gagal, saya coba absen manual, saya masukin di dalam sistem. Coba kalian cek kira sekarang. Udah berubah, Pak, tadi. Udah barusan dicek, udah berubah hadir lagi. Oh, gitu ya. Iya, Berarti saya belum. Kalau saya belum berubah sih, Pak, ini, Pak. Oh, belum ya? Oh, begitu. Oke, nanti saya absen manual. Nanti kalau misalnya belum berubah, nanti saya absen manual, ya. Nah, yang penting kalian ini di sini sudah absen di WA dulu, di WA grup nggak ini? Oh, di WA ya, Pak? Ya, itu untuk ini saya, untuk WA. Kalau bisa di WA grup kalian masukkan juga. Ini untuk data saya nanti bikin absen manual kalau misalnya di sistem MyUpsi-nya gagal. Di WA udah. Udah ya? Kalau udah, oke. Ada pertanyaan yang sehubungan dengan kuliah materi? Ini rata-rata sudah pada kerja semua atau gimana nih? Karyawan semua nih? Apa masih ini? Masih mahasiswa murni? Baik, Pak. Nanti saya coba absen di grup dulu ya, Pak. Oh ya, silakan. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas. Dong, Pak. Nanya, Pak. Ya, siapa namanya nih? Halo. Ya, namanya siapa? Halo? Halo? Mana nih suaranya? Kok hilang? Nggak jadi ya? Nggak jadi nanya nih? Halo. Ya, gimana? Terus, ayo bicara. Halo, Pak. Iya. Ya, saya Guntur Setiawan, Pak. Oke, gimana? Mau nanya tentang manajemen operasional, Oke, ya kan? Iya. Kalau untuk standarisasi di perusahaan itu, ijazah ngaruh apa enggak? Gimana maksudnya? Kalau buat bekerja di perusahaan-perusahaan ternama, itu kan butuh sumber daya manusia ahli itu, Pak, ya?
Oke, iya. Itu Betul. ijazah itu apa enggak dalam dunia sumber daya manusia itu sendiri. Oh, oke. Gini ya, saya kasih contoh aja ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti sudah lulus ya, ataupun kalian sudah punya pengalaman kerja, cobalah CV kalian itu dibagusin ya. Jadi kalau makin banyak kalian membaguskan CV, itu tidak hanya menulis mengenai pengalaman kerja aja, tapi di situ tolong jelaskan apa-apa saja yang kalian kerjakan ya. Jadi di situ nanti akan dibaca oleh HRD ya. Oh, ini dia keahliannya ini. Oh, dia jago di bidang marketing. Oh, dia jago di bidang keuangan ataupun dia hebat di bidang yang macam-macam ya. Nah, itu nanti tergantung dari kalau kalian bikin CV ya. Jadi kalau bikin CV pengalaman kerja jangan ditulis nama perusahaan aja, tapi isi juga mengenai apa-apa saja yang kalian kerjakan ya. Kalau kalian sudah seperti itu nanti akan banyak yang melihat, akan banyak yang tertarik untuk membaca. Itu yang namanya disebut dengan selling your skill ya. Jadi selling yourself, bukan kita jual diri ya, tapi kita menjual apa yang kita bisa gitu. Dengan kita bisa menjual itu nanti kita akan dilihat ya. Karena dengan begitulah perusahaan itu akan mampu melihat oh dia memiliki keahlian ini ya. Jadi makin banyak keahlian yang kalian bisa, itu nanti akan secara nilai kalian itu akan tinggi di mata perusahaan ya. Karena perusahaan itu pasti akan melihat apa nih yang bisa kalian berikan ke kita gitu. Ya, makin kalian bisa memberikan input ke kita, nanti pasti kita juga akan kasih ininya apa namanya secara material ya paling tidak ya kesejahteraan kalian makin bagus gitu ya dari sisi salary, dari sisi ya bonus dan sebagainya ya. Gimana kira-kira? Guntur ya. Ya udah paham Pak. Oke, iya. Oke, ada yang lain? Tinggal 7 menit lagi. Oke, baik kalau nggak ada ya, saya cukupkan dulu ya introduction materi kita di mata kuliah pertemuan pertama ini ya. Jadi untuk besok-besok ya, karena anjuran dari UPSI saya nggak akan melakukan Zoom ya, karena kita apa namanya terkait dengan kuota kalian ya. Internet saya rasa mahal ya sekarang ini, apalagi beli kuota segala macam ya. Jadi saya berusaha akan membuat video perkuliahan. Jadi kalian cukup nanti menonton dari video itu. Setelah itu nanti ada soal yang harus kalian kerjakan. Jadi seperti itu metode perkuliahan kita di semester ini. Kalau ada pertanyaan ya di kolom yang ada di My UPSI itu, My Best ya, My Best itu di situ ada kolom mengenai tanya jawab ya. Silakan tanya di situ nanti langsung saya jawab di situ ya. Oke, itu saja semuanya. Di kolom diskusi ya. Iya, di kolom yang ada tanya jawab di situ, diskusi ya. Ya, silakan dikerjakan di situ. Ya, termasuk nanti kalau ada tugas-tugas nanti ada di bagian tugas. Di situ nanti akan saya tampilkan di sana. Baik, semuanya itu saja ya. Pak, ya? Pak. Ada yang mau Tadi ditanya? kan absensi sampai nomor 35. Tadi yang baru ngabsen dari nomor 35 ke bawah belum absen, Pak. Oh, belum ya? Sekarang yang di WA group udah sampai. Oke, nggak apa-apa. Jadi sekarang yang udah di WA group udah 40 ya. Oh, berarti hampir semuanya hadir ya. Iya. Oke, nggak apa-apa, nanti saya update lagi ya. Yang paling tidak jangan lewat dari jam 7:30 ya. Kalau udah lewat jam 7:30 absen saya nggak akan masukkan karena udah telat, udah jamnya udah bukan jam belajar lagi ya. Oke. Ya, itu saja semuanya ya. Semuanya mudah-mudahan bisa mengerti apa yang saya ajarkan malam ini walaupun singkat ya. Paling tidak ya kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan WA secara japri juga nggak apa-apa ya. Ya, yang penting kalian mengerti dengan ininya apa namanya inti dari perkuliahan ini ya. Jangan hanya sekedar teori ya, tapi kalau bisa praktek ya. Ya karena kalian kan orang-orang yang sudah paling tidak ada yang udah bekerja. Jadi bisa aplikasi ilmunya di tempat bekerjanya. Oke, semuanya itu aja. Selamat malam semuanya ya. Mari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke. Mbak. Yo.